من أسباب السعادة. اللهم يا رحمن ويا رحيم أدم صلواتك وسلامك على عبدك المصطفى سيدنا ومولانا محمد سيدي أهل السيادة وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين هم الأسوة القدوة في سائر العبادة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الموافاة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesepuh bini sepuh seluruh jajaran takmir masjid dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan diberi oleh Allah taala kekuatan untuk beribadah, kuat lahirnya terkhusus kuat batinnya, dan mudah-mudahan diberi oleh Allah taala keberkahan, berkah umurnya, berkah waktunya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah dunianya, berkah barzahnya, dan berkah akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin tanggal 20 Jumadil Akhir itu kelahiran daripada yang disebut oleh Rasulullah dan dijuluki oleh Rasulullah Sayyidah Nisa'i Ahlil Jannah, pemimpin dari perempuan-perempuan yang berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu putri tercinta, nenek dari semua para habaib, para dzurriyyah, para keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Siti Fatimah. Itu lahirnya beliau tanggal 20 Jumadil Akhir. Kita ketahui bersama bahwa Rasulullah punya 4 putri, yaitu Siti Zainab, Siti Ruqayyah, Siti Ummu Kulthum, dan yang terakhir yaitu Siti Fatimah. Dan dari 4 putri Rasul ini yang menurunkan keturunan sampai saat ini di negara kita yang tercinta, ada istilah Sayyid, ada istilah Habib Fulan, Syarifah Fulan. Itu keturunan daripada Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Yang 3 itu meninggal dunia. Di antaranya yang diambil, yang dipersunting oleh sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anha, yaitu Siti Ruqayyah, kemudian Siti Ummu Kulthum. Di zaman dahulu sudah ada. Jadi ketika menikah dengan fulanah meninggal dunia, kemudian dilanjutkan dengan adiknya atau dengan kakaknya. Mboten bahasa Jawa apa? Turun rancang atau naik rancang. Ya. Sehingga Rasulullah menjuluki Sayyidina Utsman dengan sebutan Dzun-Nurain, sahabat yang memiliki 2 cahaya. Yang dimaksud 2 cahaya adalah 2 putri beliau
yaitu Sayyidah Ruqayyah dengan Sayyidah Ummul Kulthum. Ini Sayyidah Fatimah Az-Zahra, sosok perempuan yang dijuluki oleh Rasulullah dengan sebutan Sayyidah Nisa'i Ahlil Jannah, perempuan yang akan menjadi pemimpin bagi kaum wanita, di antaranya jenengan ibu-ibu. Amin Allahumma amin. Kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemimpinnya kaum wanita di surga. Ini pembuatan yang ada di TikTok. Apa nguyu? Pemimpinnya itu Siti Fatimah. Sebutan Az-Zahra, beliau mendapatkan laqaban Al-Batul. Dikatakan Zahra diambil dari kata-kata zahar yang artinya bunga. Kita lihat siapa orang yang tidak menyukai dengan bunga. Keindahannya yang dimaksud di sini adalah manaqibnya, akhlaknya, budi pekertinya. Itu laqaban Fatimatiz Zahra. Dilaqabi pula dengan sebutan Al-Batul, orang yang tidak pernah berhenti beribadah. Pengajian kali ini khususkan untuk pengajian untuk ibu-ibu. Oke. Al-Batul dikatakan betul karena tidak pernah berhenti. Di antara perempuan yang tidak mengalami haid itu Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah itu keistimewaannya nggak pernah berhenti sholat, nggak pernah berhenti puasa. Jadi selama hidup beliau itu tiap bulan selalu sholat. Ramadan datang Ramadan nggak pernah berhenti karena tidak pernah ada udzur. Cuma di dalam ilmu kedokteran dikatakan biasanya orang semacam itu ada sisi kekurangan. Justru kesempurnaan perempuan yang mengalami udzur setiap bulan, kecuali ini perempuan Siti Fatimah. Karena kekhususian dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi oleh Allah Ta'ala putra, di antaranya yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dalam manaqib beliau, dalam sejarah beliau ini memiliki beraneka ragam bentuk keistimewaan, dan kita harus tahu khususnya kaum wanita. Jadi diangkatnya Siti Fatimah menjadi pemimpin penduduk surga dari kaum wanita itu pasti ada sisi kemuliaan ketika di dunia dan ada sisi penghormatan ketika di dunia. Sampai bahasa anak muda sekarang cinta dalam diam, betul. Jangan langsung nikah, cinta dalam diam. Jadi Siti Fatimah itu mulai seneng kali Sayyidina Ali mendalam, tapi aneh, gak pernah ketemu. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak pernah ketemu. Kirim surat tidak pernah. Chattingan apalagi chattingan. SMS-an juga nggak pernah, WA juga nggak pernah. Ini orang-orang dulu kalau pengen putra putrinya jadi yang soleh-soleha, seperti ini triknya. Senang, cinta, dengar kelebihan Ali bin Abi Thalib dalam medan perang, dalam ibadahnya, cuma dengar informasi. Cuma maaf, belum pernah bertatap muka. Gak kalah jauh dengan Sayyidina Ali, sama senangnya luar biasa dengan Siti Fatimah, tapi gak pernah ketemu.
Dan cinta semacam ini kalau didasari dengan takwa, ini yang membuat nantinya akan mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jadi satu sama lain saling senang, saling cinta, tapi senangnya untuk Allah sehingga syaitan nggak bisa masuk. Nafsu nggak bisa masuk karena dari kecil dididik Siti Fatimah dalam naungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali dididik oleh Rasulullah dalam naungan Rasulullah sehingga julukannya Sayyidina Ali itu bukan radhiyallahu anhu, tapi apa? Karramallahu wajhah. Cuma satu-satunya sahabat ini yang lakopnya karramallahu wajhah. Ada dua alasan. Ada yang mengatakan karena selama hidupnya matanya belum pernah melihat kemaluan. Yang kedua, selama hidupnya bahkan di dalam perutnya ibunya belum pernah sujud ke berhala. Ini Sayyidina Ali. Sehingga sebelum itu Sayyidina Abu Bakar melamar Siti Fatimah sama Rasulullah, belum diterima. Oleh Sayyidina Umar melamar Siti Fatimah oleh Rasulullah, belum diterima. Akhirnya kedua-duanya ngomong kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, tolong sekarang giliran kamu." Jawaban Sayyidina Ali, "Siapa saya? Siapa tahu diri, anak muda tahu diri. Siapa saya? Beliau adalah putri Nabi, sedangkan aku adalah Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib?" Tapi ingat, kalau seseorang sudah melamar kepada Tuhan pasti akan berhasil. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini melamar sing duwe. Sinten sing duwe? Allah. Tapi pasang takwa, saking takwanya nggak pernah ketemu. Saking takwanya tangannya nggak pernah digunakan kirim surat. Yang tahu cukup Allah. Ini cinta yang berpondasi takwa. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Dia diterangkan, orang kalau pondasinya dari awal sudah takwa, insyaallah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya teringat, saya punya bapak, punya abah itu pernah didhawuhi kali gurunya. Gurunya abah saya itu Mbah Yai Misbah Mustafa Bangilan. Dan pernah Kiai Haji Misbah Mustafa Bangilan, termasuk juga santrinya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Itu waktu beliau masih belajar dengan beliau didhawuhi, "Ji, ini kalau Ji, ingat zaman yang akan datang perekonomian enggak lebih mudah tapi lebih sulit. Zaman yang akan datang persaingan di mana-mana. Buka bisnis ini, di atasnya ada bisnis yang lebih hebat." Betul apa betul? Buka toko yang besar, ingat di atasnya ada toko yang lebih besar. Kepandaian seseorang, di atasnya ada yang lebih pandai. Fakta membuktikan. Kecerdikan seseorang, di atasnya ada yang cerdik. Ada satu yang tidak bisa disaingi. Ada satu yang tidak bisa disaingi. Nopo ya? Wah, apa? Takwa ini tidak bisa disaingi. Setiap orang kaya di atasnya pasti ada kekayaan. Setiap ada orang pandai di atasnya ada yang lebih pandai. Setiap ada orang hebat di atasnya ada yang lebih hebat. Setiap ada orang yang mewah di atasnya ada yang lebih mewah. Semua serba apa? Persaing. Buka toko ini ada toko. Buka warung ini ada warung.
salah satu yang tidak disaingi apa? Yaitu takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa di dunia ini berpegang dengan takwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam urusannya dan akan diberi oleh Allah taala rezeki yang melimpah-melimpah. Amin Allahumma amin. Boleh kaya tapi jangan tinggalkan takwa. Boleh jadi orang pintar tapi jangan tinggalkan takwa. Boleh jadi siapa yang Anda inginkan, punya kedudukan apa, punya jabatan apa, tafadhol, silahkan, tapi ingat, takwa jangan sampai ditinggalkan. Karena takwa itu yang akan bisa menyelamatkan seseorang urusan dunia, urusan barzakh, bahkan urusan akhirat. Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, ij'alna minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Lanjut cerita. Akhirnya Nabi Muhammad sendiri yang ikut turun tangan. Niki caranya jenengan gadai putri sing dereng nikah. Ulo itu ake cara Islam. Sekarang rata-rata di mana-mana itu caranya bukan cara Islam. Niki kadang-kadang yang membuat, mohon maaf, keluarga mboten barokah ini karena keliru caranya. Rasulullah punya putri Siti Fatimah dan status Siti Fatimah belum menikah sebelumnya. Langsung Rasulullah mengatakan, Fatimah, kamu akan saya jodohkan dengan Ali. Alhamdulillah. Boten jawab, menang. Lah, ulama ahli fikih, menangnya statusnya perempuan yang belum menikah, maaf alias perawan, menunjukkan ridho. Gak usah membujuki, apalagi mengsat, senang. Mungkin benten kali yang apa, Pak? Yang sudah menikah namanya apa? Yang sudah menikah, janda, maaf. Itu bukan cukup mantuk, butuh ngomong senang atau gak senang. Ini dari ilmu fikih sudah diterangkan. Jawaban diem untuk yang belum menikah ini jawaban syar'i. Orang tua harus tahu, berarti menangis menunjukkan senang. Tapi yang sudah pernah nikah, mungkin ditinggal mati oleh suaminya, kemudian berkeinginan untuk menikah lagi, ditawari sama walinya, jangan menang, butuh ngomong iya apa orang, iya atau tidak. Ini trik syar'i. Udah, berangkatlah, menikahlah Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Sayyidina Ali belum punya lapangan kerja, dereng gadahi nopo-nopo, rumah dereng gadah, pekerjaan dereng gadah. Tapi orang tua seperti Rasul gak memandang titelnya calon menantu, gak memandang apakah sudah punya kendaraan, gak memandang apakah sudah punya pekerjaan, gak dipandang. Satu, status soleh takwa cukup untuk membangun rumah tangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai tenggene ilmu hadis, mungkin anak-anak pondok itu kalau di dalam ilmu nahwu itu ada istilah iltamis walau khotaman min hadidin. Nikah walaupun mas kawin cincin dari besi. Loh, bodoh nekat lancar. Bismillah berangkat. Aku pinang dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi
Jadi Rasulullah cuma mengandalkan barang siapa yang takwa kepada Allah, dilihat zahirnya bagus, keislamannya bagus, keluarganya bagus di bidang agama, bismillah berangkat menikah. Ibu ngertos mas kawin Siti Fatimah apa? Napa tanah saektar? Napa mobil apa? Ojo anfasan sing kena iku. Gak kanggo iku. Napa mas kawin ini? Mas kawin baju perang yang digunakan Sayyidina Ali. Napa ibu? Mas kawin pemimpin penduduk dunia, nggak berat, nggak banyak. Nah, ini pemasukan. Dalam salah satu hadis diterangkan, sebaik-baik perempuan yang mas kawinnya sedang, ringan, nggak terlalu memberatkan. Diam dan apa ini kamban aku mas kawin itu mobil 4 tanah 1 hektar apa sih belum nikah. Mas kawinnya Siti Fatimah saat itu cuma baju yang digunakan perang oleh Sayyidina Ali. Yang lain tanah enggak, rumah enggak. Ini perlu kita tiru. Terus terang mawon kula niku mas kawin ibu 500.000. Jadi belum alhamdulillah. Iku wae bojoku dibayar mas gratis, alhamdulillah. Jadi kula nikah tanpa bondo. Nggih 500.000. Boten 5 juta, 500.000. Yang sama lagi kadang-kadang yang dipikirkan ibu itu begini. Ini emang tidak itu, wah itu cepat sugih. Entah boleh lo putusin mas kawin sekian. Fakta membuktikan, lihat faktanya, hasilnya bagaimana? Segala sesuatu kalau keluar dari real agama, ambil barokah. Ini kok indah. Sing gawe barokah niku pangeran. Kita minta barokah. Kalau sudah barokah pasti banyak, tapi kalau banyak belum tentu barokah. Ini pernikahan putri di antara putri Rasulullah yang paling hebat dan julukannya adalah pemimpin penduduk surga. Oh, ini kita baca dalam manakibnya. Supados kita tiru. Kadang-kadang mohon maaf bagi yang punya Tuhannya. Kadang-kadang membuat ini Tuhannya. Cuma kalau tutuake seperti ini perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak memberatkan yang pihak laki-laki, enggak memberatkan yang pihak perempuan enggak memberatkan dengan pihak yang laki. Tapi sampai di dalam ilmu fikih sah orang nikah mas kawinnya baca Al-Fatihah. Seandainya perempuannya nggak bisa baca Fatihah, seandainya bismillah, santri berangkat modal nikah. Mas kawin siap ngulang Fatihah. Niku seperti tadi hadis iltamis walau khataman, nikah cepet nikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas kawinnya apa? Walau khataman min hadid, walaupun cincin dari besi, dari perak, menunjukkan bahwa syariat itu mudah. Agama itu mudah, saling membantu, bukan saling memberatkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal. Malam pertama tiba, Siti Aisyah meriwayatkan supaya yang pihak-pihak sana yang membenci Siti Aisyah lihat ceritanya. Ada kelompok-kelompok yang sudah masuk di Indonesia
oleh geding ambil sahabat ini melebihi daripada syaitan. Oleh benci dengan Siti Aisyah ini melebihi daripada setan dan iblis. Monggo didengarkan, dilihat manaqibnya. Bagaimana perjalanan Siti Aisyah sebagai istri sahnya Rasulullah dengan putra putrinya, terkhusus dengan putrinya Siti Fatimah. Dari mana Islam itu pondasinya dengan mencaci? Bukan Islam. Islam itu pondasinya rahmah, samahah, memaafkan, tidak membenci orang. Apalagi ini yang dibenci, yang dicaci adalah tiang soleh, sumber tiang soleh ingin menikah para sahabat. Apakah masyarakat Abu Bakar dibenci, dilaknat? Dari mana? Sayyidina Umar dibenci, dilaknat. Bahkan Siti Aisyah dilaknat, tidak dimaki habis-habisan, melebihi daripada syaitan. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pegang, yang kita pelajari, cinta dua kelompok, cinta sahabat dan cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan, Syekh Abdul Qadir Jailani beliau sendiri berkomentar, aku jadi seperti ini bukan banyaknya sholat dan banyaknya puasa, bukan. Ma wasaltu ila ma wasaltu la bi kathratis siyam wa la bi kathratis sholat. Aku sampai kepada kedudukan yang alhamdulillah aku raih bukan sebabnya tahajudku banyak, juga bukan karena puasaku banyak. Terus dengan apa? Satu, tawadhu. Allahumma shalli ala Muhammad. Atas tawadhu Anda masuk. Merasa paling hina, merasa paling gak punya, merasa paling rendah, ini tahu. Dan kita tahu siapa Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, karam, dermawan, suka berbagi, senang weweh, pakai miskin, anak yatim, apa. Yang ketiga, salamatus sadr, hati yang selamat dari membenci orang. Ini tiga yang diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Selain sholatnya banyak, selain puasanya banyak, tapi itu yang tidak menjadi target. Yang menjadi target adalah salamatus sadr, yaitu punya hati yang rahmah, punya hati yang tidak membenci kepada orang. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hati yang bersih. Amin ya rabbal. Berunjuk malam pertama itu pernikahan putri pemimpin dunia akhirat, yaitu Rasulullah. Kita lihat kamarnya seperti apa. Siti Aisyah meriwayatkan, saya lihat kamar yang menjadi persiapan untuk malam pertama Fatimah dengan Ali. Bantale sanggup pelepah kurma. Bu, jenengan siapa? Bantale pelepah kurma. Bantale tok pelepah kurma. Kasur koyo la ilaha illallah. Awak dhewe dulu napa, Pak? Lho, hotel gitu. Pelepah kurma, jenengan ngertos kurma. Pernah umroh atau haji atau mungkin dilihat di foto-fotonya itu kurma, pelepai kurma di dalam jantan. Loh, bagaimana kasurnya? Sampai permadaninya yang digunakan itu cuma taburan daripada debu-debu yang ada. Itu hari pertama, malam pertama. Dari malamnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Sederhana, bukan sederhana, sangat sederhana. Dan siapa Rasulullah kalau minta gunung-gunung yang ada di Mekah bisa jadi emas. Dan bisa minta mendatangkan, tolong datangkan ini putri saya. Ini hari pernikahan satu-satunya ini yang pernikahan yang istimewa, tolong datangkan jamuan ini, jamuan ini, jamuan ini. Apa yang ada?
La yukallifullahu nafsan illa, jangan memberatkan. Halakal mutanatti'un, celaka orang yang selalu memberat-beratkan, ini celaka. Enggak akan mendapatkan suatu keberkahan. Maka dari sini kita bisa mengambil suatu ibrah dan suatu ilmu bahwa hidup sederhana adalah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari keberkahan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari keberkahan Ahlul Bait, dan keberkahan dari keberkahan para sahabat, dan keberkahan daripada keberkahan orang-orang yang soleh terdahulu. Amin amin ya rabbal alamin. Ada cerita unik sampai Allah Ta'ala melanggengkan dan mengekalkan di dalam Al-Quran. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini sebab nuzulnya ini ayat ketika Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan itu kakaknya, Sayyidina Husain adiknya. Sakit nggak sembuh-sembuh. Ikhtiar obat sana sini nggak sembuh-sembuh. Akhirnya Siti Fatimah bikin nadar kalau Husain nih waras sembuh maka akan berpuasa 3 hari. Dan ini bisa kita amalkan. Jenengan gadai nopo bahasanya itu usaha nopo gadai hajat panggil meni. Ya maka jenengan nadar. Hajat itu berhasil, masjid itu tak tingkat mata. Amin Allahumma. Amin. Ngoten nadar. Aku akan budal ke umroh fulan atau umroh fulan. Niku biasanya cepet cair. Tapi yang jujur orang gembel dhewe. Nadar. Akhirnya dengan nadar itu disembuhkan oleh Allah, dan nadar harus dikerjakan. Puasa. Kalau Sayyidina Ali dulu kerjanya apa? Menjaga pohon kurma, ganti pohon kurma. Bukan seperti kita semuanya serba ada. Ini kita tuh, ini orang-orang top semua. Ini mubasysyirin bil jannah, orang-orang yang sudah dinas masuk surga. Ning dunia gak dikasih apa sama Allah. Ya supaya nanti di akhirat komplit apa yang diambil, apa yang diraih. Berangkat kaki kemana? Jaga pohon kurma. Masuk ke kebun orang jaga. Dan pulang dapat upah. Belikan. Salahnya dibelikan untuk persiapan makan. Dimasak Siti Fatimah, saatnya berbuka ada yang tok. Dibuka siapa? Orang fakir, orang miskin. Kami belum makan. Kami yang lapar. Iya Pak. Sudah, Hasan, Husain, ambil makanan semuanya, kasihkan saudara kamu yang belum makan. Ini keluarga tidak ada di dalamnya apa-apa kecuali itu makanan. Jadi menurut riwayat Sayyidina Ali itu nggak pernah menyimpan uang untuk 2 harinya, apalagi untuk 3 harinya. Hari itu dapat, hari itu habis. Kalau kalian jenengan ceritanya 10 tahun ada alhamdulillah. Oh jangan alhamdulillah, oh syukur nih. Jangan kan 10 tahun kadang-kadang seumur hidup 7 tahun sono ya alhamdulillah. Sayyidina Ali hari itu ada, habis, besok urusannya besok. Terus buka apa? Air aja. Cuma air. Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan Husain, minum air. Bukone air. Buko sahur pakai mana makanannya diberikan kepada bagian miskin. Hari pertama, paginya kerja dalam kondisi berpuasa, jaga pohon kurma, dapat uang beli belanja, kemudian dimasak, datang tiba untuk makan, ketok
tok atas izin Allah, atas ujian datang dari Allah. Supaya kita tahu bahwa keberhasilan orang-orang dulu yang harus kita tiru dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meniru. Gak semuanya, walaupun cuma 1/10 dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang dulu, insya Allah kita selamat. Fakhruj, maka kita amalkan. Datang lagi, tetap lagi dibuka anak yatim, tidak punya bapak, tidak punya apa-apa. Kata Siti Fatimah, Hasan Hussein, kasihkan lagi, ini saudaramu yatim, kasihkan. Nah, malam kedua, apa yang dimakan minum tidak ada kecuali air lagi. Hari ketiga kerja ngambil seperti yang pertama, yang kedua. Terakhir ketika mau dimakan datang mengetok pintu lalu dibukakan. Siapa itu? Tawanan perang, asir. Dikasihkan lagi. Bapak Ibu, puasa 3 hari, yang dimakan, yang digunakan untuk sahur tidak ada lain kecuali air. Sekarang kita tanya diri kita, pernahkah kita mengalami dalam kehidupan seperti beliau-beliau? Alhamdulillah, tidak. Alhamdulillah, tidak. Kenapa alhamdulillah? Siap jangan. Kalau kita nantang. Buatan alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Ingat dengan orang-orang yang butuh semacam ini. Enggak daya atau ayo berbagi. Fakir miskin diperhatikan, anak yatim diperhatikan. Supados apa? Supados harta kita ini menjadi harta yang barokah. Makanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, Allahumma salli ala Muhammad, inna sadaqata tadfa'il bala wa tadfa' mitatassu. Yang sing ahli sedekah akan terhindar dari bala, yang paling indah lagi meninggal dalam kondisi husnul. Ambil menggoli, ini hadis nas dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekah bisa menolak daripada bala dan bisa membuat orang itu meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Cerita di zaman dahulu ketika ada perempuan yang punya jabang bayi, suatu hari sedang memberikan makan kepada anaknya. Suapan terakhir ini mau disuapkan kepada anaknya, datang fakir miskin dalam kondisi lapar, minta apa, sudah nggak ada, hanya suapan terakhir ini. Kata fakirnya, itu yang terakhir suapan, dikasihkan. Sedekah ngombeten, sedekah. Sebelum saya lanjutkan, makin jenengan mudah-mudahan amin Allahumma amin. Jangan kagum kalau di surga melihat sebab jenengan masuk surga apa? Sebab formasi ciri, jangan kagum. Sebab apa? Sebab lalat, jangan kagum. Sebab apa? Sebab seekor anjing, jangan kagum. Sebab apa? Sebab menghindarkan duri di tengah jalan. Sebab apa? Sebab menyelamatkan kucing. Rasulullah sudah membukakan di dalam hadis. Ini calon-calon bersurga seperti itu hidupnya. Apa? Memberikan manfaat kepada orang lain. Jamaah banyak, baca Quran gampang, ngaji pun juga gampang. Yuk mengeluarkan uang, lupa abad dan muter malah ini. Nah, itu diterangkan oleh Rasulullah. Di dalam surga isinya orang-orang semacam itu, yang mana apa yang dimiliki disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. 3 hari oleh Allah Ta'ala disaksikan. Ayo coba Ali Fatimah minta uji, coba kokoh Pak, sukses imannya, sukses Islamnya, kokoh kuat pondasinya, sama sekali gak getar, dipuji oleh Allah. Sampai sekarang dalam Al-Quran kita membaca wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Aku senang Ali, kata Allah, aku senang Fatimah,
Aku senang Hasan dan Husain. Lihat itu, memberikan makanan 3 hari kepada fakir miskin, kepada anak yatim, dan kepada seorang tawanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tambah senang dengan hari Rasul, jelas. Pengertos keluarga Rasulullah kados mengatakan saya ini sudah jelas. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak makna-maknanya dengan mau mentelaah ya. Sebagian ada di dalam kitab-kitab dan sebagian mungkin khususnya yang kemarin banyak sekali WA itu yang mengarahkan, tapi hati-hati saja. Hati-hati saja, di situ ada kabar-kabar informasi yang cinta sebelah. Oleh senang pada Fatimah luar biasa, Siti Fatimah oleh senang si Ali luar biasa, tapi kalau sudah dengan Aisyah, kalau sudah dengan sahabat disingkirkan, dikucilkan. Nah, ini kelompok jangan diikuti. Namanya kelompok bukan kelompok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka istiqamah wa nas'aluka husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.